Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak, nama saya Nabila. Saya dari Universitas Tanjung Pura. Saya dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Ingin mewawancarai Bapak tentang lahan yang Bapak punya. Pertama-tama, saya boleh tahu nama Bapak? Nama saya Anang Fadli. Oh ya, ini letaknya di mana nih Pak? Desanya, ini desa Raso Jaya 3, Jalan Merpati, nomor saya nomor 4, pas depan Suro Arif. Ya. Pertama saya mau nanya Pak, berapa ya luas lahan yang Bapak gunakan ini? Sekarang ini sekitar 1,5 hektar. Iya, 1,5 hektar. Ya, untuk jamu kristal ada tanamannya sekitar insya Allah 500 batang. Lebih sedikit lah begitu ya, 500 batang. Tapi kalau nanti insya Allah pemasarannya jelas sudah. Sekarang sih memang ya permintaannya itu kita nggak bisa nutupi gitu ya, karena saking tingginya permintaannya itu. Jadi kalau nanti saya sudah cukup, saya pandang insya Allah 4 bulan lagi bisa produksi ini semua. Itu 500-an batang ini saya mau tebang nih, sawit semua nih, saya mau habiskan. Iya. Jadi sawit itu udah tinggal kenangan nanti. Iya. Iya. Untuk bagaimana proses pemeliharaan lahannya? Lahan di sini, kalau di sini sih ya biasa, ditebas atau disemprot begitu, lapang bersih. Karena tanahnya tuh rendah gitu, daerahnya tuh memang pasang surut. Syarat tuh harus paritnya harus bagus. Jadi drainase tuh harus dipikirkan dulu. Kalau di Kalimantan Barat tuh yang saya tahu seumur saya, kalau namanya berkebun itu enggak punya parit tuh percuma. Iya, maka drainase tuh mutlak gitu. Karena keasaman tanah di sini lumayan tinggi gitu ya. Iya, jadi kalau mau bikin kebun memang seperti ini. Yang ini saja nih dengan luas 31 meter. Kalau lihat di belakang itu parit potongannya tuh ada 5 potongan. Jadi hampir kalau 30 meter berarti 6 meter, sekitar 5 meter parit potong, 5 kali potong. Iya, jadi air tuh boleh masuk silakan, tapi keluarnya juga harus cepat begitu. Untuk bibit yang Bapak gunakan ini jenisnya apa? Ini jambu jenisnya siumik pala, ya, siumik pala Thailand. Iya, maka ukurannya memang agak beda dari ukuran yang lain ya. Begitu. Dari bentuk pentilnya saja tuh sudah beda. Kalau namanya dengan kristal kita punya gitu. Tapi rasa insya Allah nggak kalah kita punya ya. Tapi kalau untuk ukurannya memang agak itu yang seperti ada lihat tadi sendiri. Iya, jadi bahkan saya lagi kebetulan baru dipanen. Biasa tuh masih 5-6 on itu masih hijau. Iya, masih hijau itunya tuh. Pangkal itu tuh masih jauh. Jadi kalau seandainya sampai sempurna masak tuh memang kemarin lolos satu itu 7 onan, bahkan ada yang bilang tuh sekiluan. Gitu. Tapi kalau memang udah main 6 on saja itu masih hijau, berarti memang kalau dia masak betul itu sekitar 8 on sama 1 kiloan. Tapi emang itu kan untuk konsumsi. Jadi gimana ya, harganya itu nggak terjangkau buat masyarakat di sini. Gitu, maka saya buat tuh harganya agak ya katanya untuk rujak gitu. Maka mengkal tuh sudah habis sudah. Untuk kira-kira kapan untuk waktu pemupukannya Pak? Kalau saya pemupukan itu paling lama itu 40 hari sekali, udah paling lama itu. Karena dia kan 5 hari sekali, 1 minggu sekali harus dipanen. Jadi kalau hitungannya itu 1 minggu, 4 minggu. Jadi setiap hari Minggu panen. Jadi 4 minggu ini boleh dimakan sama petaninya nih. Nah, yang 5 minggunya ini jatah pupuk dia. Yang 1 minggu ini jatah orang kerja. Gitu. Iya, jadi emang dia putarannya tuh menurut saya sekitar dari pentil itu sampai dia kalau untuk produksi ini kalau untuk masa konsumsi itu sekitar 40-45 hari. Tapi kalau untuk rujak kayaknya sekitar 1 bulan itu pun tidak sampai, sudah tebas habis. Pupuk jenis apa yang Bapak gunakan? Kalau saya sukanya pupuk kandang, tidak menggunakan pupuk pabrik. Iya, jadi kalau untuk namanya pemeliharaan itu saya biasa menggunakan itu pupuknya itu tahi sapi, kotoran ternak sapi gitu. Cuman kelemahan kotoran sapi itu satu, karena dia N-nya tinggi, rumputnya itu luar biasa, tapi tumbuhnya juga hebat gitu. Pertumbuhan tanamannya itu hebat gitu. Nanti kalau sudah siap produksi 7 bulan, kalau sabar itu 1 tahun, jadi begitu panen raya, itu. Jadi itu kalau ada pupuknya itu kotoran kambing itu.
Oh itu jadi emang apa? Kalau tai kambing tuh beda emang gitu ya. Dia punya apa tuh entah apa itu. Pokoknya kalau pupuk tai kambing tuh saya ngerasa tuh kalau udah tapi udah produksi gitu. Kalau masih tanggung-tanggung seperti itu dikasih ya berbuah gitu. Tapi kan dia belum waktunya. Iya. Petani kita kan banyak kurang sabar karena dari jamu kristal itu kecil saja tuh buahnya tuh uh, luar biasa ya. Tapi itu syaratnya pupuknya harus cukup. Nah gitu pupuknya harus cukup. Apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hama? Oh, biasa pakai pupuk ya biasa apa kalau hama itu biasa di di pasaran itu apa namanya obat pestisida biasa ya. Yang banyak itu di pasar diganti-ganti. Jadi kalau satu dia kan seminggu sekali harus disemprot. Jadi kalau hari ini misalnya pakai misalnya jenisnya Regen, minggu depan pakai apa? Pakai Darmabas, minggu depannya lagi pakai apa? Pakai Basa, besoknya lagi pakai apa? Sidametrin. Nanti kalau udah ada berapa 4 5 macam, nanti kalau udah pas udah balik lagi, kembali ke asal lagi begitu. Jadi jangan apa? Jangan satu jenis atau dua jenis nanti dia kebal gitu. Gitu. Tanaman ini kapan nih Pak untuk bisa dipanen? Kalau ditanam dari awal, kalau secara untuk produksi usaha, kalau saran saya minimal tuh 6 7 bulan. Kalau sabar 1 tahun, jadi begitu panen itu buahnya langsung panen panen raya begitu. Banyak. Iya, karena dia kalau kita kan kadang petani kita ini ngelihat buahnya itu udah nggak sabar dia, begitu. Jadi sementara dia kalau dari kecil sudah diambil, seperti itu tuh yang saya tunjukkan tadi itu kalau sudah diambil itu stuck batangnya tuh, dia nggak akan bisa sih berkembang. Tapi kayaknya saya udah cek itu keliling teman-teman saya ada yang nanam 50 pokok, ada yang berapa batang itu batangnya stuck. Iya. Itu yang nggak usah yang itu, yang sudah besar itu yang saya bilang 2 tahunan umurnya itu mulai saya ambil 7 bulanan gitu paling batangnya saja membesar. Batang buah sekitar ukuran batang itu ya tetap seperti itu, nggak bisa berkembang lagi. Karena kan sebatang itu bisa itu yang saya bilang saya tunjukkan itu saya hitung kemarin itu 39 kalau udah 40-an buah. Itu kan kelihatannya nggak ada buahnya itu. Iya. Jadi kalau yang normal itu kayaknya satu batang itu kayaknya sekitar 80 sampai 100-an buah itu. Jumlah hasil panen dari lahan yang Bapak gunakan tuh? Sekarang ini, ini untuk mengembangkan itu, saya bilang saya ada 500 batang. Jadi dari 780 batang ini sampai ke depan itu ada 500-an batang jamu kristal. Sama jambu jambu citra, jambu dalhari, ada jambu madu itu. Itu semua jambu yang biaya itu jambu 70-80 batang itu tadi. Iya. Karena sekarang ini permintaannya jambu kristal kita nggak mampu. Kita nggak mampu itu. Kita nggak mampu. Ada kendala nggak Pak dalam proses pemeliharaannya? Saya kira ada sih tetap namanya kendala, tapi asal penyemprotannya rutin, terus pembersihan gulmanya itu rutin, bahkan ke depan insya Allah itu mau dikasih mulsa gitu ya. Jadi lebih ringan gitu. Jadi kita lebih fokus pada penyemprotan sama pruning. Untuk penjualan hasil panennya tuh udah di mana aja Pak? Kalau namanya bibit, kalau namanya untuk buahnya, tadinya kan orang datang saya layani, ada yang 4 kilo, ada yang 10 kilo. Hampir seluruh Pontianak sudah pernah datang sini. Tinggal Singkawang saja yang belum datang. Bapak ini nanamnya sendiri atau ada yang bantu? Sama anak saya sama istri saya saja bertiga. Tadi sih berempat, satu kuliah di Jakarta, sudah ya tinggal bertiga ini tenaga saya. Udah berapa tahun Pak? Paling tua di sini sekitar 2 tahunan. Itu batangnya dari awal nanam. Jadi pertama nanam sekitar 70 pokok. Itu. Nah itulah untuk subsidi. Tapi sekarang udah lebih ada 100-an batang mulai saya ambil. Tapi kalau insya Allah 2 bulan lagi ya saya kira sekitar 200-an batang. Ya pokoknya di kisaran 4 bulan lah paling lama. Udah cukup sampai situ Pak. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Enggak apa-apa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.